Selamat sore saudara, kami kembali hadir menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini, edisi Rabu 16 Oktober 2024. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Aprilia Nikmur, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, memperingati Hari Pangan Sedunia, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat menggelar pangan segar dan pangan murah. Di momen Hari Pangan Sedunia, Gubernur Papua Barat berpesan agar masyarakat dapat mengonsumsi pangan lokal yang beragam, bergizi seimbang dan juga aman. 2024, pemerintah Provinsi Papua Barat memperingati Hari Pangan Sedunia dengan menggelar pangan segar dan pangan murah yang berlangsung di lingkungan kampus Polbangtan Manokwari, Papua Barat dengan mengusung tema Hak Atas Pangan untuk Kehidupan dan Masa Depan yang Lebih Baik. Kegiatan yang dilaksanakan ini sesuai dengan Badan Pangan Nasional. Menyongsong HUT Pangan Sedunia, sebelumnya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat telah menggelar beberapa kegiatan, antara lain Lomba Cipta Menu Pangan Lokal, Lomba Kebun bagi organisasi perangkat daerah, dan puncak acara dilaksanakan pangan segar dan pangan murah. Kepala Seksi Harga Pangan Elianti Mayangsari saat diwawancarai mengatakan, untuk harga pangan yang dijual lebih rendah dari harga pasar. Dirinya berharap melalui kegiatan pangan segar dan pangan murah dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Pangan dalam rangka memperingati APS adalah satu, gelar pangan segar yaitu sebagai promosi kepada masyarakat, memberikan informasi tentang pangan aman dan mutu pangan segar pada konsumen. Pelaku usaha tani juga lebih meningkatkan keamanan dan mutu produksi pangan. Dua, gerak pangan murah yang bertujuan membantu menurunkan inflasi di daerah ini. Output yang ingin dicapai: satu, komoditi pangan segar asal tumbuhan atau PST maupun olahan dapat dikenal dan diminati oleh konsumen dan bersaing di pasar baik di dalam maupun di luar daerah. Dua, para pelaku usaha memperoleh pengetahuan atau inovasi guna meningkatkan dan dalam persaingan dan mutu produk. Tiga, peningkatan keterjangkauan daya beli masyarakat. Waktu dan tempat. Martin Cray, Kepala Bidang Ketahanan Pangan, mengatakan kegiatan yang dilaksanakan sebagai ajang promosi kepada masyarakat tentang pangan aman dan segar dan juga membantu menurunkan inflasi di Papua Barat. Kalau kita lihat di flyer ya, kemarin itu kita sudah sidak. Kita sidak dengan tim teknis dari Bank Indonesia dan juga dinas-dinas. Untuk sekarang ini masih di bawah harga pasar. Kalau kemarin cabai rawit itu 80.000, yaitu dari lokal. Di sini harga 60.000. Nah, bawang merah di pasar kemarin kasih 50 sampai 25.000, di sini 30.000. Nah, untuk cabai merah masih di bawah lagi, 30.000. Kemarin ada 40, ada 50. Nah, ternyata perbedaan dari cabai keriting ya, cabai keriting itu yang lebih mahal itu kalau cabainya udah kering. Udah kering ternyata kemarin di pasar itu sampai 55-60 dengan cabai segar. Gubernur Papua Barat dalam sambutannya yang dibacakan Edward Nunaki mengatakan momen Hari Pangan Sedunia, masyarakat di Papua Barat dapat mengolah pangan lokal yang beragam, bergizi, seimbang dan aman sebagai upaya mengurangi risiko stunting di Provinsi Papua Barat. Soundbite 3. Dengan dilaksanakannya pangan segar dan pangan murah, diharapkan komoditi pangan segar maupun olahan dapat dikenal dan diminati konsumen, serta ada peningkatan inovasi bagi pelaku usaha dan mendekatkan akses bagi masyarakat untuk berbelanja. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita ke informasi lain, Saudara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Papua Barat menggelar bimbingan teknik pengkajian kebutuhan pasca bencana dan rencana rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana atau R3P tahun 2024. Teknis pengkajian kebutuhan pasca bencana dan rencana rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana R3P tahun 2024 diselenggarakan oleh BPBD Provinsi Papua Barat bertujuan untuk membekali peserta dari OPD Teknis, Basarnas, dan Satuan Polda Papua Barat
dalam menyusun kebutuhan pasca bencana. Kegiatan BIMTEK sendiri dimulai pada Selasa 15 Oktober 2024 dan berakhir pada 18 Oktober 2024 dengan 2 narasumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Selain mendapat materi tentang pengkajian kebutuhan pasca bencana dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, peserta juga akan melakukan praktek langsung di lapangan. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Papua Barat berharap, melalui bimbingan teknis ini, peserta dapat mendeteksi secara dini penanganan pasca bencana, serta dapat bekerja sama dengan OPD teknis. Safera, Kasubdit Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan Direktorat Perencanaan dan Revitalisasi Rekonstruksi BNPB, selaku narasumber dalam BIMTEK menyampaikan, kegiatan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kapasitas dari OPD teknis dalam rencana rehabilitasi serta rekonstruksi pasca terjadinya bencana. Lebih lanjut disampaikan, dokumen R3P sangatlah penting karena menjadi dasar dalam mengusulkan proposal kepada BPBD sesuai dengan tupoksi dan kewenangan pengambilan keputusan dengan jenjang masing-masing. Pengkajian kebutuhan pasca bencana merupakan acuan dasar dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, (REHAP-REKON), untuk dapat melakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana dan menyusun rencana REHAP-REKON, maka diperlukan peran petugas dengan keahlian khusus yang memadai secara kualitas dan kuantitas. Maurits Rumaropen, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, Selasa 15 Oktober 2024 digelar sosialisasi perizinan bagi pelaku usaha. Di dalamnya UMKM perlu tahu manfaat sertifikasi halal untuk produk mereka, izin edar dari BPOM, dan peran perbankan untuk menopang permodalan. Hal tersebut dijelaskan penanggung jawab kegiatan sosialisasi perizinan bagi pelaku usaha kepada tim liputan usai kegiatan sosialisasi perizinan bagi pelaku usaha di hari pertama. Penanggung jawab kegiatan Yogi Hartogi, Kasih Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat, kepada tim liputan mengatakan pelaksanaan sosialisasi perizinan kepada pelaku usaha adalah memberikan edukasi kepada UMKM di Kabupaten Fak-Fak terkait izin edar, sertifikat halal, dan akses perbankan dari Bank Papua. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi perizinan bagi pelaku usaha di Kabupaten Fak-Fak ini adalah memberikan edukasi kepada para UKM di Kabupaten Fak-Fak tentang legalitas usaha, di mana itu ada perizinan PIRT, NIB, halal, dan BPOM. Selain itu juga memberikan edukasi kepada UKM tentang pembiayaan dari
perbankan, khususnya dari Bank Papua, dan tata cara penerbitan perizinan. Selanjutnya, jelas Yogi, pada hari kedua ada kegiatan pendampingan untuk proses perizinan sertifikat halal BPOM, NIB, dan PIRT. Terus di kegiatan ini ada 2 hari, yang pertama kita materi, dan di hari kedua itu ada pendampingan bagi para UKM untuk menerbitkan NIB, NPWP, PIRT, dan ada juga pendampingan sertifikasi halal. PRI Papua Barat melaporkan. Masih dari Kabupaten Fak-Fak, saudara, sementara itu penanggung jawab sosialisasi perizinan bagi pelaku usaha mengatakan selama 2 hari pelaku usaha diedukasi tentang perizinan di berbagai usaha agar produk olahan pelaku UMKM aman dan lancar di dunia pasaran. Hal ini tergambar dari apa yang disampaikan oleh para pemateri dalam acara sosialisasi unsur-unsur perizinan bagi pelaku usaha, terutama yang memproduksi barang dari bahan baku menjadi barang siap jadi atau siap dipasarkan. Salah satunya adalah sertifikat halal. Hal ini sesuai penjelasan petugas perizinan sertifikat halal Al-Jusman Tembong Merah kepada Tim Liputan. Pentingnya sertifikasi halal demi kenyamanan dan keamanan produk dari UMKM sesuai program pemerintah. Adalah bagaimana memberikan arahan terhadap para pelaku usaha UMKM agar segera memiliki sertifikasi halal. Selain sertifikat halal, ada juga izin edar produk olahan UMKM yang disampaikan Ramadan dari BPOM Manokwari. Izin edar produk olahan bisa diakses atau diperoleh melalui aplikasi OSS. Semua sistem akan terhubung untuk mendapatkan e-sertifikat terkait legalitas bangunan industri dan e-registrasi untuk bahan pangan olahan maupun tradisional. Dengan kegiatan ini, Balai POM Manokwari hadir untuk usaha mikro kecil dan menengah untuk melakukan pendampingan izin edar terkait pentingnya izin edar Badan POM. Kemudian kami memiliki program terkait hasil uji yang gratis, kemudian PNBP juga 50% terkait izin edar pangan olahan, kemudian ada izin edar kosmetik dan obat tradisional. Dari Kabupaten Fak-Fak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke Manokwari, saudara. Jemaat GKI Klasis Tanah Rubu pada Selasa kemarin merayakan hari ulang tahun Pekabaran Injil ke-75 tahun. Ibadah syukur dipimpin Ketua BPS Sinode Wilayah 6, Pendeta Albert Romaropen, di Tugu Pendaratan Injil Pantai Warkesi, Undung Bau di Kampung Warkapi. Di bawah sorotan tema Kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja, mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan, ibadah HUT Pekabaran Injil di Tanah Rubu ke-75 tahun berlangsung dipimpin Ketua BPS Sinode Wilayah 6 Pendeta Albert Romaropen. Ibadah berlangsung hikmah dihadiri Ketua Klasis GKI Manokwari, Klasis Tanah Rubu, serta tamu undangan lainnya, serta dimeriahkan dengan puji-pujian dari Jemaat GKI Klasis Tanah Rubu serta Jemaat GPKI. Pendeta Albert Romaropen dalam refleksi firman Tuhan dengan perikop banyak anggota tapi satu tubuh, bermakna bahwa kasih Kristus yang dihadirkan tanpa ada batasan dan memberikan kemerdekaan yang sebenarnya. Tanpa batas waktu, tanpa batas wilayah, dan Dia hadir untuk sebuah kemerdekaan. Bapak Ibu, kemerdekaan yang dimaksudkan di sini adalah pembebasan atas dosa dan maut, dan kita bebas karena Yesus benar-benar hadir dan memberikan pembebasan. Pembebasan itu harus dinikmati, pembebasan itu harus dirasakan. Kemerdekaan atau pembebasan diharapkan dapat mempengaruhi kehidupan setiap orang percaya dengan ciri khas saling menghargai dan menghormati sebagai bagian dari satu tubuh Kristus. Beri dampak, bukan sekedar Injil. Pertanyaan penting hari ini bagi kita adalah setelah 75 tahun kita mau kemana dan bikin apa setelah hari ini. Saya mengajak kita untuk berbuat yang terbaik untuk negeri. Dan Bapak Ibu Jemaat, bukan hanya kita,
Tapi kehadiran kita menghadirkan orang-orang lain bersama kita. Itu karena Injil adalah kekuatan Allah. Oleh karena itu harus ada kepastian besok. Kepastian untuk apa? Melangkah dalam kebenaran. Karena kekuatan Injil mengarahkan kita untuk berpikir terbaik. Ini penting karena kasih Kristus telah menggerakkan kita. Dan hari ini kita bersyukur sebab Injil telah membuktikan kuasanya. Menghadirkan orang-orang hebat di tengah kita. Pendeta Albert Rumaropen juga menyampaikan orang percaya yang memiliki banyak anggota namun satu tubuh akan saling membutuhkan dan Kristuslah tubuhnya sehingga sebagai anggota akan selalu tergantung kepada Tuhan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pace-mace, kakak ade, dan basodara dong semua. Informasi penting dan terbaik buat seluruh masyarakat Papua Barat. Saat ini, pemerintah Provinsi Papua Barat sedang melaksanakan program penghapusan sanksi denda pajak kendaraan bermotor dan penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor di seluruh Samsat se-Papua Barat. Jadi, kalau kamu datang ke Samsat Manokwari, Samsat Manokwari Selatan, Samsat Bintuni, Samsat Kaimana, Samsat Wondama, dan Samsat Fakfak, yang kamu bayar hanya pajak kendaraan bermotor saja. Dendanya kamu tidak bayar. Terus, kalau kamu mau balik nama, yang kamu bayar hanya STNK, BPKB, dan cetak plat kendaraan saja. Sedangkan bea balik namanya tidak bayar sama sekali. Ingat, program ini hanya berlaku sampai dengan 31 Oktober 2024. Kamu rugi kalau kamu tidak manfaatkan kesempatan baik ini. Ayo, tempo, kamu gas ke kantor Samsat terdekat. Bayar kampu pajak dan balik nama kendaraan. Kamu taruh kosong kalau kamu taat bayar pajak. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, 3 variabel menjadi inti laporan kinerja penjabat Gubernur Papua Barat, yakni pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang akan disampaikan pada evaluasi kinerja oleh Mendagri. Persiapkan data laporan penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere periode triwulan 4. Tim penyusun tengah mempersiapkan laporan capaian pembangunan hingga realisasi anggaran daerah hingga bulan Oktober 2024. Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat, Yaakob Esfonataba mengatakan, 18 Oktober 2024 merupakan jadwal pelaporan kinerja penjabat Gubernur Papua Barat. Saat ini, persiapan terus dilakukan oleh tim yang diketuai oleh Asisten 2. Terdapat 3 variabel yang menjadi inti dalam laporan, yakni pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang akan diurai dalam 106 indikator yang sementara disiapkan oleh tim penyusun. Sekda menambahkan, dalam pengumpulan data cukup berat karena realisasi yang masuk dalam laporan harus sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ke Mendagri bahwa pejabat gubernur, kepala daerah yang ditunjuk dari Jakarta itu setiap 3 bulan dievaluasi. Ada 3 variabel utama, itu pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Dari 3 variabel ini terurai di dalam 106 indikator. 106 indikator, kemudian ada 10 indikator rangkuman. Itu yang diminta untuk kita laksanakan. Nah, tadi dari indikator tadi, 106 itu tersebar dalam beberapa kegiatan-kegiatan yang terkait di OPD-OPD. Asisten 2, Melkiesweri Nusa, sebagai ketua tim melakukan pengumpulan data dan penyusunan narasi agar mudah dipahami dan dapat dijelaskan dengan baik oleh penjabat gubernur kepada Mendagri.
ada beberapa data yang memang kemudian kurang karena kemudian ini nanti Bapak Gub yang kemudian menjelaskan sehingga narasi-narasi itu yang kami perbaiki sehingga beliau bisa memahami lalu bisa menjelaskan. Karena seorang PJ kemudian menjelaskan dari berbagai sektor itu cukup berat. Makanya secara teknis kami menyusun tetapi narasi dengan datanya itu ada di teman-teman perangkat daerah. Nah, itu yang kemarin malam dengan Bapak Sekda kami sudah lakukan. Kami mulai dari jam 8 sampai jam 12 malam. Kami sudah tuntaskan juga dengan Bapak Badan Keuangan, teman-teman OPD. Kami berharap kemudian ini juga menjadi bahan pelaporan yang tidak hanya banyak tetapi kemudian ada bobotnya. Selain narasi, pencapaian realisasi anggaran juga akan masuk dalam laporan kinerja tersebut. Disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Agus Nurodi, realisasi menjadi penting karena masuk dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga tanggal 12 Oktober 2024, serapan anggaran sudah mencapai 50% lebih. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Provinsi Papua Barat Daya, Rahman, diangkat menjadi Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Papua Barat Daya dalam pelantikan pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Pelantikan Badan Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia oleh Wakil Ketua Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Riri Fitrisari, melantik dan mengukuhkan sebanyak 83 anggota Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Provinsi Papua Barat Daya. Pelantikan Badan Pengurus ICMI Papua Barat Daya ini dihadiri penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat, Ketua MUI Kota Sorong, dan tamu undangan. Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Muhammad Musaat mengatakan, pengukuhan anggota dan Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Sejak terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya, pemerintah terus mendorong organisasi yang termasuk dalam bingkai Kesatuan Republik Indonesia untuk segera terbentuk. Lebih lanjut, kata Musaat, pemerintah sudah mendorong organisasi yang ada di Provinsi Papua Barat Daya dan hari ini telah terbentuk Organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI Korwil Provinsi Papua Barat Daya. Hari ini kita juga sudah menyaksikan pengukuhan oleh Papua Barat Daya. Kenapa saya mendorong supaya semua elemen bangsa ini dengan institusi-institusinya yang berbagai macam itu terbentuk di Provinsi Papua Barat Daya, karena provinsi ini membutuhkan effort, membutuhkan daya tarik yang besar sebagai satu daerah otonom baru. Sementara itu, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI wilayah Provinsi Papua Barat Daya, Rahman, saat ditemui menjelaskan, ada 5 hal yang menjadi tanggung jawab ICMI, yaitu kualitas iman dan takwa, kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi, kualitas kerja, kualitas karya, dan kualitas ilmu. Hal ini dilakukan sebagai masyarakat untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Tadi kita lihat kami pengurus ICMI Orwil Papua Barat Daya telah dilantik oleh pengurus pusat dan insya Allah sebagaimana tadi arahan dari Wakil Ketua Pengurus ICMI Pusat maupun Bapak PJ Gubernur, ada 5 hal yang harus kita tingkatkan dengan kehadiran ICMI, yaitu pertama adalah kualitas iman dan takwa, kemudian kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi, kualitas kerja, kualitas karya, dan terakhir adalah kualitas hidup. Nah, tentunya kehadiran ICMI di sini bukan ingin mempolarisasi apa sebagaimana tadi kata Pak Gubernur, tapi kita merupakan bagian dari masyarakat untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin melakukan kunjungan ke Sorong, Papua Barat Daya, sekaligus meresmikan operasi jantung terbuka pertama di tanah Papua yang dilaksanakan di RSUD John Pitwanane Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Minggu 13 Oktober 2024, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin
meresmikan operasi jantung terbuka pertama kali di tanah Papua di RSUD John Pituanane, Kilo 22, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Sebelum ke Sorong, Menkes bersama Presiden Joko Widodo meresmikan rumah sakit di ibu kota Nusantara. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sempat meninjau ruangan instalasi operasi jantung. Selain itu, Menkes juga menyaksikan operasi jantung terbuka terhadap salah satu pasien dan operasi tersebut dinyatakan berhasil. Dalam sambutannya, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, operasi jantung terbuka dimulai dari 44 kabupaten kota yang baru bisa menjalankan operasi jantung. Bahkan, ada sejumlah provinsi yang belum bisa memasang ring seperti Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Maluku Selatan, Papua, dan Papua Barat. Budi menjelaskan untuk beda operasi jantung terbuka sangat sulit dan membutuhkan dukungan dari pemerintah provinsi maupun dukungan dari tim dokter jantung di Indonesia. Menkes Budi Sadikin mengapresiasi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang ikut mendukung program Kementerian Kesehatan dan bekerja sama dengan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta, telah membuat sejarah baru di tanah Papua dengan melakukan operasi jantung terbuka. Nah, kita udah bikin rencana khusus untuk jantung. Semua rumah sakit di kabupaten kota, termasuk Sorong, itu harus bisa melakukan intervensi non-bedah. Ada cath-lab-nya, bisa pasang ring. Seingat saya, waktu saya masuk program ini mulai 44 kabupaten kota yang bisa. Bahkan ada provinsi yang belum bisa. Waktu dulu tuh Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Maluku Selatan, Papua, Papua Barat. Belum bisa pasang ring. Supaya bisa. Nah, untuk bedah jantung terbuka, ini sulit. Karena memang kompleks ya, bukan hanya dokternya, perawatnya, segala macam tuh susah. Dan saya maksa yang di timur tuh susah sekali dapetnya. Jadi itu yang saya pikir harus didorong. Maluku susah, NTT juga belum. Alhamdulillah, Sorong jadi yang pertama. Saya agak kaget juga. Saya pikir tadi Jayapura yang duluan. Karena ini banyak opsi. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi. Dan seenggaknya dari Papua nggak usah diterbangin jauh-jauh, diterbanginnya ke Sorong aja. Kita ke informasi lain, saudara, guna memahami tugas dan fungsi anggota DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, 25 anggota DPRD Kabupaten Teluk Wendama masa bakti 2024-2029 mengikuti orientasi. Setelah dilantik pada 12 September 2024, 25 anggota DPRD Kabupaten Teluk Wendama periode 2024-2029 mengikuti orientasi. Orientasi digelar oleh BPSDM Papua Barat mulai Senin 14 Oktober 2024 dan berakhir pada 17 Oktober 2024. Kegiatan ini dibuka resmi oleh staf ahli bidang ekonomi pembangunan Niko Tike, mewakili penjabat Gubernur Papua Barat, dan hadir Kepala BPSDM Papua Barat, Sekretaris DPRD Kabupaten Teluk Wendama, dan tamu undangan lainnya. Laporan Ketua Panitia Orientasi Faisal Kelian dalam laporannya menyampaikan, dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang sistem pemerintahan di Indonesia, penyelenggaraan urusan pemerintah tidak hanya melaksanakan di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat daerah, dan urusan pemerintah di tingkat daerah disebut dengan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali anggota DPRD yang baru saja dilantik terkait pengenalan tugas dan fungsi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dilakukan berdasarkan Permendagri Nomor 6 Tahun 2024. Tujuan dan sasaran. Tujuan penyelenggaraan orientasi untuk membekali anggota DPRD Kabupaten Kota agar mampu memahami ruang lingkup, fungsi tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Kota. 2. Meningkatkan wawasan kebangsaan. 3. Meningkatkan integritas dan moralitas dalam mengimplementasikan kode etik untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD Kabupaten Kota. Sasaran.
Terwujud pemahaman anggota DPRD Kabupaten Kota mencakup wawasan kebangsaan, landasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Sistem pemerintahan Indonesia. 3. Penguatan dan penegakan peraturan perundang-undangan. 4. Tata tertib DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. 5. Fungsi tugas dan wewenang serta alat kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. 6. Kode etik DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. 7. Hak dan kewajiban anggota DPRD. 8. Isu-isu aktual muatan lokal. 9. Etika tata beracara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Penjabat Gubernur Papua Barat melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh staf ahli Gubernur Niko Tike menyampaikan, orientasi bagi anggota DPRD sangatlah penting guna meningkatkan kompetensi profesionalitas dan integritas para anggota dewan, sehingga dalam orientasi anggota DPRD Kabupaten Teluk Wendama dibekali dengan materi tentang wawasan kebangsaan, sistem pemerintahan Indonesia, fungsi dan tugas DPRD Kabupaten Kota, serta tata tertib DPR dan isu-isu aktual dengan narasumber dari BPSDM Papua Barat dan juga para pakar serta praktisi yang berkompeten. Hal ini sangatlah penting untuk meningkatkan kompetensi anggota DPR Provinsi dan Kabupaten Kota serta melaksanakan amanah Permendagri nomor 6 tahun 2024 tersebut, maka BPSDM Provinsi Papua Barat mempunyai peranan yang penting dalam peningkatan kompetensi anggota DPR sehingga membentuk karakter yang mempunyai kemampuan dalam memberikan solusi atau pembelajaran yang sangat penting dalam menjalankan tugas di kabupaten masing-masing. Melalui orientasi, diharapkan dapat meningkatkan SKIP dan kemampuan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang masing-masing, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Teluk Wendama dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Orientasi ini juga bertujuan untuk menyamakan persepsi antara anggota DPR, mengingat tugas DPRD meliputi 3 fungsi utama, yakni legislasi, budgeting, dan juga controlling. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, ketersediaan stok bahan pokok pangan berupa beras, minyak goreng, dan gula aman terkendali hingga Januari 2025 di Kabupaten Fakfak. Hal tersebut dijelaskan Kepala Bulog Subdivre Wilayah 3 Fakfak, Ibrahim Wairoi, kepada tim liputan TVRI. Didampingi staf, Ibrahim Wairoi menguraikan ketahanan bahan pangan di Bulog Fakfak terdiri dari beras premium 922 ton, minyak goreng 45 ton, dan gula 145 ton. Sedikit saya menyampaikan informasi tentang persediaan stok yang kami punya dalam rangka menjaga ketahanan stok, khususnya Bapok, yaitu terkait dengan beras, minyak goreng, kemudian gula yang ada di kantor Bulog cabang Fakfak. Pada saat ini kami punya beras untuk beras medium, beras terang pemerintah yang ada di gudang kami itu ada sebanyak 922 ton. Kemudian ada juga beras premium sebanyak 36 ton. Kemudian minyak goreng itu stok kami ada sekitar 45 ton dan gula pasir sebanyak 145 ton. Nah, terkait dengan beras, beras ini akan kita terus masuk lagi. Nanti sampai dengan bulan Desember itu kami akan masukkan sampai dengan 2.000 ton. Jadi untuk ketahanan sampai dengan bulan Januari 2025. Ketahanan stok bahan pokok di Bulog Fakfak untuk Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana. Disampaikannya, kebutuhan untuk Kaimana telah disalurkan, serta untuk Fakfak dilaksanakan pada bulan Oktober dan bulan Desember 2024. Jadi untuk ketahanan stok yang ada di Fakfak ini untuk mengcover Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana. Jadi untuk beras medium itu kita peruntukkan untuk penyaluran kepada ASN,
kemudian untuk koperasi pasar SPHP, kemudian untuk bantuan pangan yang menjadi program daripada pemerintah. Nah, untuk Fak-Fak dan Kaimana, jadi Kaimana itu sudah kami pindahkan penyaluran bantuan pangan sampai dengan bulan Desember 2024. Sedangkan Fak-Fak pada bulan ini itu kami akan salurkan bulan Oktober dan bulan Desember. Dari Kabupaten Fak-Fak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pace-mace, kakak ade, dan basodara dong semua. Informasi penting dan terbaik buat seluruh masyarakat Papua Barat. Saat ini, pemerintah Provinsi Papua Barat sedang melaksanakan program penghapusan sanksi denda pajak kendaraan bermotor dan penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor di seluruh Samsat se-Papua Barat. Jadi, kalau kamu datang ke Samsat Manokwari, Samsat Manokwari Selatan, Samsat Bintuni, Samsat Kaimana, Samsat Wondama, dan Samsat Fak-Fak, yang kamu bayar hanya pajak kendaraan bermotor saja. Dendanya kamu tidak bayar. Terus, kalau kamu mau balik nama, yang kamu bayar hanya STNK, BPKB, dan cetak plat kendaraan saja. Sedangkan bea balik namanya tidak bayar sama sekali. Ingat, program ini hanya berlaku sampai dengan 31 Oktober 2024. Kamu rugi kalau kamu tidak manfaatkan kesempatan baik ini. Ayo, tempo, kamu gas ke kantor Samsat terdekat. Bayar kampu pajak dan balik nama kendaraan. Kamu taruh kosong kalau kamu taat bayar pajak. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Hermus Indo dan Haji Mugiono pada Selasa 15 Oktober 2024 menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun Pekabaran Injil ke-75 tahun di dataran Tanah Rubuh yang diselenggarakan di pantai. Kehadiran Hermus Indo dan Haji Mugiono pada perayaan HUT Pekabaran Injil ke-75 tahun di dataran Tanah Rubuh yang berlangsung pada Selasa 15 Oktober, keduanya mendapat sambutan hangat dari pengurus Klasis GKI Manokwari, Klasis Tanah Rubuh, dan pemerintah distrik Tanah Rubuh. Hadiran mengikuti ibadat syukur perayaan HUT Pekabaran Injil di Tanah Rubuh, Hermus Indo dalam sambutannya menyampaikan, momen ini harus disyukuri sebagai sebuah berkat dari Tuhan yang telah mengubah kehidupan suku besar Arfak di dataran Tanah Rubuh. Karena atas perkenanan dan kasih-Nya, kita Arfak yang dulu ada dalam kegelapan, tidak mengenal terang, kita hidup dalam kejahatan yang besar. Kita saling bunuh-membunuh. Kita tidak bisa mengenal kebenaran. Tapi 75 tahun yang lalu, Injil telah mendarat di sini. Pemberitaan Injil di Tanah Rubuh kita maknai ini adalah satu berkat Tuhan untuk kita. Amin. Kalau berkat itu diberikan Tuhan kepada kita, artinya Tuhan sangat mengasihi kita. Dan Tuhan tidak berkenan untuk kita itu hidup dalam kondisi-kondisi yang membuat kita terus ada terbelakang. Dan Tuhan mau supaya kita suku besar Arfak, terlebih khusus yang ada di Tanah Rubuh, juga harus mengalami berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu Dia mengutus dua hambanya, Bapak Surwan dan Bapak Baransano, untuk datang ke Tanah Rubuh. Karena itu mari kita syukuri momentum ini, bahwasanya kalau bukan Tuhan kita bukan siapa-siapa, dan kalau bukan Tuhan kita bukan apa-apa. Perayaan HUT PI ke-75 tahun di Tanah Rubuh juga dimaknai sebagai wujud penghormatan kepada Tuhan dan juga sejarah dan pelaku sejarah, yakni kedua penginjil, karena apabila tanpa ada sejarah maka tidak ada peradaban hingga kini.
Hal lain yang disampaikan Hermus Indo ialah memaknai HUT PI di Tanah Rubuh sebagai penghormatan kepada kabar kebenaran, karya keselamatan, karya penebusan, kemerdekaan dan pembebasan yang Tuhan berikan. Pemberitaan Injil hari ini dengan mari kita hidup di dalam kebenaran dan kasih Tuhan. Betul? Kita suku besar Arfak di sini, mari kita tinggalkan semua kejahatan. Bisakah? Tidak boleh ada iri hati, dendam, kemudian benci di antara kita. Bisakah? Kita ini sudah sedikit baru ketemu pegang adat istiadat terus. Kita sudah tahu menghargai Injil yang hari ini. Kita peringati lagi. Kita hidup dalam dendam dan saya minta dengan hormat dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan yang menciptakan alam semesta ini dan memberikan tanah ini untuk suku besar Arfak mendiami. Kita bertobat dan tinggalkan semua kejahatan. Ingat, kita boleh buat kejahatan hari ini, tapi Anda sedang berhutang dengan Tuhan dan berhutang dengan sesamamu manusia. Hermus Indo mengajak keluarga besar Arfak di Tanah Rubuh untuk memperbaharui pola hidup dengan selalu mengandalkan Tuhan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara pasangan Hero, Hermus Indo dan Haji Mugiono pada Minggu 13 Oktober bersilaturahmi dengan para imam masjid, guru mengaji dan tokoh agama Islam di Manokwari guna mempererat tali silaturahmi dan dukungan kepada Hero untuk melanjutkan kepemimpinan. Di salah satu kafe di Manokwari, silaturahmi antara pasangan calon bupati dan wakil bupati Manokwari, Hermus Indo Haji Mugiono, bersama imam masjid, guru mengaji dan tokoh agama Islam berlangsung pada Minggu 13 Oktober 2024. Sosok Hermus Indo sudah tidak asing lagi bagi tokoh agama Islam di Kabupaten Manokwari, sebab selama memimpin Manokwari kurang lebih 4 tahun, selalu ada di tengah-tengah umat Islam di berbagai kesempatan. Oleh karena itu, tokoh agama Islam Manokwari, Baharudin Sabolah dalam sambutannya menyampaikan, hal baik yang dilakukan oleh Hermus Indo dan juga Haji Mugiono ketika menjabat sebagai anggota DPR Papua Barat selama 2 periode tidak akan dilupakan, karena menjadi barometer untuk memberikan dukungan kepada Hero, sehingga pada tanggal 27 November, nomor 2 menjadi tujuan bersama. Ada banyak hal yang tidak mungkin dilupakan oleh para tokoh agama. Selama 4 tahun perjalanan pemerintahan Bapak Bupati, tentu saja bahwa mendapatkan respon yang sangat positif di kalangan tokoh-tokoh agama dan umat Islam yang ada di Kabupaten Manokwari, sehingga itu yang menjadi barometer kami. Maka tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memberikan dukungan kepada Bapak. Itu artinya bahwa apa yang menjadi semboyan Manokwari untuk semua dan semua untuk Manokwari bukan hanya sekedar tulisan, tetapi itu dibuktikan dengan kenyataan. Dan saya mengatakan bahwa selama ada di Manokwari baru ada bupati seperti ini. Program-program beliau bukan hanya kepada satu agama tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Manokwari dan seluruh agama yang ada di Kabupaten Manokwari. Itulah hal yang sangat luar biasa dan sangat jarang dimiliki oleh seorang pemimpin. Sementara itu, calon Bupati Manokwari Hermus Indo dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada seluruh umat Islam dan juga para tokoh agama Islam yang telah mendukung dirinya dengan Edi Budoyo di kepemimpinan mereka dan ingin agar silaturahmi yang telah terjalin harus terus dijaga dengan baik. Karena dengan silaturahmi akan terwujud kedekatan antara pemimpin dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga masyarakat. Penghormatan dan pengakuan kepada kita masing-masing sebagai sesama anak bangsa yang memiliki harkat dan martabat yang sama di hadapan Allah. Amin. Karena itu saya secara pribadi selama kepemimpinan saya dengan Bapak Edi Budoyo, kita ingin menjaga silaturahim itu. Dan silaturahim itulah yang mau ke depan saya dengan Bapak Haji Mugiono kita ingin lanjutkan. Karena di dalam silaturahim itu saya percaya bahwa kita akan membangun hubungan kedekatan yang sangat luar biasa antara kami sebagai pemimpin dengan para pemimpin agama yang ada di Kabupaten Manokwari. Tidak hanya di umat Islam tetapi juga untuk umat-umat yang lainnya. Kita ingin bersama-sama
kita ingin bersama-sama ke depan untuk pembangunan Kabupaten Manokwari tercinta. Banyak hal yang belum tuntas dilakukan di kepemimpinannya bersama Edi Budoyo karena masa kepemimpinannya sangat terbatas. Oleh karena itu, Hermus berharap adanya dukungan dari tokoh agama Islam, ormas Islam masih terus ada untuk paslon Hero hingga dapat melanjutkan program pembangunan yang masih menjadi pekerjaan rumah. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Adat Serui, KKB Mas Kabupaten Manokwari mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Hermus Indo dan Haji Mugiono. Deklarasi dukungan untuk memenangkan Hermus Indo dan Haji Mugiono sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari berlangsung pada Minggu 13 Oktober 2024 di Gor Sanggeng Manokwari yang dikemas dalam acara doa bersama dan prosesi adat pernyataan dukungan kepada paslon Hero. Kehadiran paslon Hermus Indo dan Haji Mugiono didampingi Nyonya Feblina Indo dan Nyonya Nurhaya Mugiono pada deklarasi dukungan kemenangan oleh masyarakat adat Serui disambut secara adat Serui serta tarian adat yang melambangkan dukungan dari masyarakat adat Serui Manokwari siap memenangkan Hero pada 27 November mendatang. Deklarasi dukungan dibacakan oleh Ketua Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Adat Serui Provinsi Papua Barat, Nicholas Waninda, yang didampingi para kepala suku asal Kepulauan Yapen. Dewan Adat Suku-Suku Kepulauan Yapen, Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Adat Serui di Manokwari. Pernyataan sikap dan dukungan kepada Bapak Hermus Indo SIP MH. Saya baca dan Bapak Ibu boleh mengulanginya. Bahwa kami Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Adat Serui yang ada di Kabupaten Manokwari siap mensukseskan pemilihan Bupati Manokwari tahun 2024, tahun 2029 secara aman, damai, dan bertanggung jawab. 2. Bahwa kami Keluarga Besar Masyarakat Adat Serui Kepulauan Yapen yang berada di Manokwari siap memenangkan Bapak Hermus Indo dan Bapak Haji Mugiono sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2024 tahun 2029. Tiga, bahwa kami Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Adat Serui di Kabupaten Manokwari sebagai komunitas adat menyatakan sikap kami untuk memilih anak mantu ipar am kami sebagai mananu bapa dan mensukseskannya menjadi Bupati Kabupaten Manokwari periode tahun 2024 tahun 2029. Demikian pernyataan kami. Kiranya Tuhan menolong kita. Manokwari 13 Oktober 2024.
Samarinda SLT. Demikian. Calon Bupati Manokwari Hermus Indo dalam deklarasi politiknya menyampaikan apresiasi kepada masyarakat adat Serui di Manokwari yang telah memberikan dukungan kepada pasangan Hero. Ia juga mengatakan ini bukti keadilan karena memberikan dukungan penuh kepada putra Arfak sebagai tuan rumah sendiri sebab masing-masing suku telah memiliki wilayah adat masing-masing. Paslon Hero memiliki visi yang besar untuk membangun Manokwari yang mana dasarnya telah diletakkan dan nampak tinggal dilanjutkan untuk diselesaikan. Saya dengan Bapak Mudiono punya visi yang besar untuk membangun Kabupaten Manokwari ini. Dan kita sudah meletakkan visi itu di periode yang pertama saya dengan Bapak Dr. Andus Edi Budoyo. Dan landasan transformasi pembangunan di Kabupaten Manokwari yang kita bangun ini harus kita lanjutkan. Kalau tidak dikasih kesempatan maka semua yang kita bangun ini sia-sia, tidak ada yang melanjutkan. Betul kan? Kami hadir tidak muluk-muluk, kami akan melanjutkan yang sudah ada dan kami pastikan beberapa program strategis yang akan kita bangun dan perjuangkan ke depan adalah kita ingin memperjuangkan kota Madya Manokwari di konteks ini. Kota Madya kita akan hadirkan secepatnya di sini supaya kabupaten pindah ke dataran proklamasi. Tidak hanya komitmen untuk melanjutkan program pembangunan di kepemimpinan sebelumnya, pasangan Hero juga mempunyai program pro rakyat yang lainnya yakni pendidikan gratis serta pemberian beasiswa bagi anak petani dan nelayan selama kuliah. Agar program yang direncanakan dapat terlaksana, maka masyarakat adat Serui harus siap memenangkan paslon Hero pada 27 November mendatang. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Rabu 16 Oktober 2024. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Nikmur pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat sore dan sampai jumpa.